Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Apakah yang akan terjadi jika ini benar? Elon Musk menyatakan setuju dengan prediksi ilmuwan teknologi dunia bahwa akan ada sekitar 1 miliar robot humanoid di bumi dalam 2 dekade mendatang. Elon Musk melalui media sosial X menyetujui prediksi yang dibuat oleh David Holtz, pendiri laboratorium penelitian kecerdasan buatan AI, Midjourney. Holtz mengatakan dalam sebuah postingannya, ia memperkirakan akan ada 1 miliar robot humanoid di bumi pada tahun 2040 dan 100 miliar robot kebanyakan alien di seluruh tata surya pada tahun 2060. Musk menjawab cuitan tersebut sambil mengatakan, mungkin seperti itu, asalkan fondasi peradaban stabil. Tesla, salah satu perusahaan yang didirikan Musk, telah mengembangkan prototipe robot humanoid yang mungkin dianggap Elon Musk sebagai kontribusi dalam mencapai prediksi tinggi tersebut mulai dari sekarang. Tesla Optimus, juga dikenal sebagai Tesla Bot, pertama kali diumumkan pada hari AI perusahaan pada Agustus 2021. Ketika Musk mengatakan perusahaan berencana untuk membuat prototipe pada tahun berikutnya, dia menyebut tentang robot pada saat itu. Saya pikir robot memiliki potensi untuk menjadi lebih signifikan dibandingkan bisnis kendaraan seiring berjalannya waktu. Pada sebuah acara di Oktober 2022, Musk mengatakan dia berharap pada akhirnya dapat membuat jutaan robot Optimus yang diperkirakan akan dihargai $20.000 per unit atau sekitar 320 jutaan rupiah, meskipun kemampuan robot tersebut terbatas. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan Optimus. Saya pikir Optimus akan menjadi luar biasa dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Pada tahun 2022, Musk mengatakan dia berharap untuk membawa robot tersebut ke pasar dalam 3 hingga 5 tahun. Setelah siap, robot tersebut akan menjadi mesin yang sangat mumpuni. Dia mengatakan kepada Reuters, meskipun pembuatan robot humanoid tidak secara langsung sejalan dengan percepatan energi berkelanjutan sebagai tujuan utama Tesla. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah menghadirkan transformasi besar-besaran dalam kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penggunaan robot dalam berbagai industri dan sektor. Perkembangan terkini dalam kecerdasan buatan dan robotika telah memungkinkan robot untuk mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana era robotik akan membawa dampak besar dalam menggantikan pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi robotik memungkinkan pembuatan robot yang semakin canggih dan serbaguna. Robot yang dulunya hanya digunakan dalam industri manufaktur, sekarang juga digunakan dalam bidang-bidang lain seperti pertanian, perawatan kesehatan, transportasi, dan sektor jasa. Keunggulan utama robot adalah kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berulang, berbahaya, atau membutuhkan presisi tinggi. Hal ini mengarah pada penggantian pekerjaan manusia dalam tugas-tugas rutin dan mekanis. Dampak penggunaan robot dalam menggantikan pekerjaan manusia adalah penurunan jumlah lapangan kerja bagi manusia. Kenapa? Karena robot mampu melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien, tanpa membutuhkan istirahat atau gaji. Di sektor manufaktur, robot bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam garis produksi dan pemrosesan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Pekerjaan-pekerjaan sederhana seperti pemindahan barang, perakitan dan pengemasan telah diambil alih sepenuhnya oleh robot.
Namun, tidak semua pekerjaan manusia dapat digantikan oleh robot dengan mudah. Pekerjaan yang melibatkan kreativitas, pemecahan masalah kompleks, interaksi sosial, dan empati masih sulit bagi robot untuk mereplikasinya sepenuhnya. Contohnya, dalam sektor layanan, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, peran manusia tetap penting untuk memberikan perhatian pribadi, emosi, dan kecerdasan sosial yang diperlukan. Penggantian pekerjaan manusia oleh robot juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kekhawatiran tentang pengangguran massal dan pergeseran ekonomi. Jika tidak ada tindakan yang diambil, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat meningkat. Nah, penting untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang memungkinkan adaptasi tenaga kerja manusia, seperti reorientasi karir, pelatihan keterampilan, dan penciptaan pekerjaan baru yang berfokus pada aspek kreatif dan manusia yang sulit digantikan oleh robot. Selain itu, ada juga pertanyaan etis yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan robot dalam sektor perawatan kesehatan misalnya, yang menghadirkan dilema tentang keintiman dan kepercayaan antara pasien dan robot. Selain itu, privasi dan keamanan data juga menjadi masalah yang harus diatasi dalam penggunaan robot dalam berbagai sektor. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, penggunaan robot dalam dunia kerja juga menawarkan peluang yang signifikan. Robot dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai sektor. Mereka dapat melakukan tugas dengan kecepatan dan presisi yang tinggi, mengurangi risiko kecelakaan, dan membantu manusia dalam mengatasi keterbatasan fisik mereka. Dalam industri manufaktur, penggunaan robot dapat menghasilkan produk yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi. Selain itu, robot juga dapat membebaskan manusia dari pekerjaan yang berbahaya atau repetitif. Jadi, dengan adanya robot yang mengambil alih tugas-tugas yang beresiko, pekerja manusia dapat dialihkan ke pekerjaan yang lebih bernilai tambah, seperti pemecahan masalah kompleks, inovasi, dan kreativitas. Kolaborasi antara manusia dan robot juga dapat terjadi, di mana robot dapat membantu pekerjaan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Jadi, rasanya penting buat kita untuk mengelola perubahan ini dengan bijaksana dan mengembangkan kebijakan yang memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi, di mana kolaborasi manusia dan robot diharapkan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.